kita akan cenderung memaklumi kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang pemberani. Tetapi kita sudah pasti tidak bisa menaruh kepercayaan dengan orang yang ragu-ragu. Rekan-rekan pejuang RSP, kebanyakan teori pengembangan diri untuk mencapai keberhasilan menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Namun dalam kehidupan ini ternyata terkadang sangat jauh berbeda. Ternyata orang yang berhasil dalam kehidupan ini memiliki cara yang sama sekali benar-benar berbeda. Beda banget. Mau tahu apa itu? Yuk saatnya belajar tentang bagaimana saat kita memiliki power atau kuasa, semua cara yang kita pikirkan selama ini tentang cara mencapai keberhasilan benar-benar berbeda 180 derajat. Oke, materi ini terinspirasi dari buku The 48 Law of Power atau 48 hukum-hukum tentang kekuasaan yang ditulis Robert Greene. Buku ini merupakan karya klasik bestseller terbaik yang merangkum tentang kompilasi bagaimana kekuasaan dan power itu bekerja. Mungkin nanti kita akan belajar strategi negosiasi yang nggak biasa dan membuat kita dijauhi oleh banyak orang, tetapi cukup efektif membantu menjadikan diri kita lebih unggul, menjadi lebih berhasil, dan memiliki kekuasaan. Kita akan mempelajari bagaimana tips-tips yang mungkin sifatnya agak tricky ya. Terkadang kita tidak membutuhkan argumentasi yang kuat dan rasional untuk meyakinkan orang. Mungkin kita hanya butuh sedikit tricky yang sifatnya sederhana tetapi efektif untuk meyakinkan seseorang. Sudah tidak sabar? Yuk kita mulai belajar. Trik pertama, jangan ragu-ragu dalam mendebat. Kalau kita ragu-ragu tentang sesuatu atau pendapat kita, upayakan jangan terlihat dan menunjukkan bahwa diri kita itu ragu-ragu dengan pendapat atau ide kita. Kalau kita terlihat ragu-ragu, itu hanya akan semakin melemahkan argumentasi yang kita bangun sebelumnya. Kita harus yakin, kudu yakin, sing penting yakin, benar salah urusan nanti. Yang penting kita harus pahami bahwa ada rumus pro dan kontra dalam setiap perdebatan. Kalau kita terlihat ragu-ragu, lawan kita akan cenderung melihat keraguan-raguan kita dan menyerang dari celah dan kelemahan yang kita miliki. Ya ngomong aja, yakinkan dengan pendapat kita, pilihan kita, dan sampaikan tanpa ragu sama sekali. Kita hanya bicara kalau kita yakin betul dengan pendapat kita dan konsisten dengan pendapat yang kita pilih. Lalu pertahankan pendirian kita, sekalipun nanti ada cacat-cacatnya, ada kekeliruannya, itu urusannya nanti. Pokoknya kita harus teguh dengan pendirian yang kita miliki. Salah-salah itu urusannya nanti, urusan belakangan. Perhatikan prinsip ini. Kita akan cenderung memaklumi kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang pemberani. Tetapi kita sudah pasti tidak bisa menaruh kepercayaan dengan orang yang ragu-ragu. Trik kedua, jangan banyak bicara. Kadang kebanyakan keyakinan kita berpikir kita harus banyak bicara untuk meyakinkan orang lain. Tapi ini justru jadi paradoks. Semakin banyak kita bicara, argumentasi kita jadi terlihat biasa-biasa saja dan kita bakal cenderung bisa mengubah-ubah pendapat. Kemenangan yang kita peroleh dari banyak ngomong, banyak argumentasi, dan memaksakan pendapat-pendapat kita adalah kemenangan yang Pyrrhic atau Pyrrhic victory. Pyrrhic victory ini bisa kita sebut sebagai kemenangan semu yang sesungguhnya bukan kemenangan, tetapi justru kekalahan. Kecenderungannya kemenangan-kemenangan itu akan membawa kita pada kekalahan nantinya. Karena pada prinsipnya tidak seorang pun senang dipojokkan dengan kata-kata atau pendapat kita. Trik yang ketiga, berpura-pura bodoh. Kebanyakan kita cenderung terpukau dengan kecerdasan dan karisma seseorang. Maka trik ini digunakan untuk membuat lawan kita merasa cerdas. Ia akan cenderung menjadi besar kepala dan lengah. Nah, pada saat perisai lawan itu jatuh, saat itu kita akan menyerangnya. Berpura-pura bodoh akan menurunkan ekspektasi lawan terhadap diri kita, melihat kita dengan enteng dan menganggap kita mudah untuk dikalahkan. Pada saat lengah dengan ekspektasinya tentang diri kita, saat itulah kita mulai masuk dan menyerang.
Strategi ini strategi klasik seperti pepatah Cina, menyamarlah sebagai babi untuk membunuh macan. Trik yang keempat, agak naif tapi efektif, menyerahlah. Terkadang kita tidak bisa meyakinkan seseorang dengan pendapat-pendapat kita. Ya coba kita review diri kita sendiri. Apa yang kurang dan yang perlu kita perbaiki? Apa konsekuensinya jika kita menyerah saat ini? Kita harus berpikir seperti itu. Akuilah secara terbuka kekalahan kita, dan itu akan menguatkan diri kita dan menambah level kepercayaan diri. Karena apa? Karena kita jadi tahu batas dan akan menyusun strategi yang lebih baik lagi ke depannya. Dan yang paling penting, saat kita menyerah dan memperkecil perhatian kita kepada lawan, lalu kita akan memperlihatkan kepada lawan kita, dan lawan kita tadi akan merasa kecewa. Ya udah nih, segini aja nih, nggak ada perlawanan lagi. Jadi kita tidak menarik lagi di mata lawan. Menurut Leonardo da Vinci, seniman dan filsuf terkenal, menuliskan kata-kata yang indah dan relevan dengan strategi yang sudah kita bahas tadi. Kerang itu terbuka sepenuhnya saat bulan purnama, dan ketika kepiting melihatnya, ia melemparkan sebutir batu atau rumput laut ke dalamnya sehingga tiram tadi tidak bisa menutup lagi cangkangnya. Itu artinya tiram menyediakan santapan untuk kepiting, yaitu dirinya sendiri. Begitupun orang yang terlalu banyak membuka mulut dan terlalu banyak bicara, ia menempatkan diri untuk menjadi santapan bagi orang yang mendengarnya. Selamat mempraktekkan.